Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang hak kekayaan industri atau industrial property rights. Tapi sebelum itu, perkenalkan, ini adalah anggota kelompok 2 yang terdiri dari 1 yaitu saya sendiri, Muhammad Kamaluddin absen 5, 2 Muhammad Krisna Susilo Adi absen 6, 3 Muhammad Maulana Yusuf absen 7, 4 Nur Zahratul Jannah absen 23, 5 Putri Ramadhani absen 29, 6 Sabita Faizatur Rohmah absen 35. Apa sih hak kekayaan industri itu? Hak kekayaan industri merupakan hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Biasanya didaftarkan oleh perusahaan-perusahaan. Ada beberapa jenis hak kekayaan industri, yaitu 1. Paten, 2. Merek, 3. Hak desain industri, 4. Desain tata letak sirkuit terpadu atau DTLST, 5. Rahasia dagang, 6. Indikasi geografis, 7. Perlindungan varietas tanaman atau PFT. 1. Paten. Di dalam paten ada dua jenis, yaitu paten dan paten sederhana. Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Tetapi paten sederhana adalah paten yang diberikan terhadap penemuan berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya. Di dalam paten ada juga invensi. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Hal yang menyebabkan invensi dapat dipatenkan. A. Baru. Jika pada saat pengajuan permohonan, paten invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. B. Mengandung langkah inventif. Jika invensi tersebut merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik. C. Dapat diterapkan dalam industri. Jika invensi tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan dalam berbagai jenis industri. Berikut beberapa contoh penemuan yang telah didaftarkan hak paten. A. Hak paten atas aeronautika oleh B. J. Habibie. B. Hak paten atas cakar ayam oleh Profesor Dr. Insinyur Sedijatmo. C. Hak paten atas slide to lock pada Apple. Baik, saya di sini akan menjelaskan jenis hak kekayaan industri yang kedua, yaitu merek. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Pemakaian merek berfungsi sebagai A. Tanda pengenal, B. Alat promosi, C. Jaminan atas mutu barangnya, D. Penunjuk asal barang atau jasa yang dihasilkan. Pendaftaran merek berfungsi juga sebagai A. Alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan, B. Dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenisnya, C. Dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang atau jasa sejenisnya. Terdapat beberapa istilah merek yang biasa digunakan. A. Merek dagang. Merek dagang merupakan merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang jenis lain. Contoh merek dagang ini seperti The Executive, Tomkins, Eager, Eagle, Polytron, Lafonte, dan Silver Queen. Yang kedua ada merek jasa. Merek jasa merupakan jenis merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang
atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis. Contoh merek jasa ini seperti Hotel Aston, Hotel Hyatt, Matahari Deepstar, Ramayana, Deepstarer, dan Carrefour. Merek yang ketiga ada merek kolektif. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Contoh merek kolektif ini seperti Coca-Cola, Bicola, Oreo, dan Goryeo. Yang terakhir, ada hak atas merek. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu, dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak desain industri atau industrial design. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Hal tersebut diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2000. Desain industri yang dapat didaftarkan sebagai berikut. 1. Desain industri yang memiliki kebaruan dengan catatan jika pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan desain industri yang telah ada sebelumnya. 2. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Masa pelindungan desain industri adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Desain atau letak sirkuit terpadu atau DTLST. Hak desain atau letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Contoh DTLST yang pertama yaitu oskilator dalam radio. Dengan peletakan komponen pada sirkuit terpadu secara benar bisa menghasilkan sebuah fungsi. Contoh desain atau letak sirkuit terpadu yang dilindungi lainnya adalah pada telepon atau komputer, salah satu komponen yang ada di dalamnya ialah chip atau sirkuit housed in program. Rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Hak rahasia dagang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2000. Contoh produk terkenal yang dilindungi oleh rahasia dagang adalah Coca-Cola. Pelanggaran rahasia dagang terjadi apabila 1. Seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. 2. Seseorang memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang atau produk berupa 1. Sumber daya alam, 2. Barang kerajinan tangan,
3. Hasil industri. Manfaat perlindungan indikasi geografis adalah 1. Memperjelas identifikasi produk dan menetapkan standar produksi dan proses di antara para pemangku kepentingan indikasi geografis. 2. Menghindari praktek persaingan curang, memberikan perlindungan konsumen dari penyalahgunaan reputasi indikasi geografis. 3. Menjamin kualitas produk indikasi geografis sebagai produk asli sehingga memberikan kepercayaan kepada konsumen. 4. Membina produsen lokal, mendukung koordinasi, dan memperkuat organisasi sesama pemegang hak dalam rangka menciptakan, menyediakan, dan memperkuat citra, nama, dan reputasi produk. 5. Meningkatkan produksi dikarenakan di dalam indikasi geografis dijelaskan dengan rinci tentang produk berkarakter khas dan unik. 6. Reputasi suatu kawasan indikasi geografis akan ikut terangkat. Selain itu, indikasi geografis juga dapat melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, serta sumber daya hayati. Hal ini tentunya akan berdampak pada pengembangan agrowisata. Perlindungan varietas tanaman atau PVT. PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara. Dalam hal ini diwakilkan oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor PVT terhadap varietas tanaman yang dihasilkan dari pemulia tanaman. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000. Hak perlindungan varietas tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk menggunakan hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang untuk menggunakannya dalam waktu tertentu. Adapun varietas yang selanjutnya disebut varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu tanaman jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, biji, buah, dan ekspresi karakteristik genotipe yang dapat membedakan dari jenis yang sama sekurang-kurangnya satu sifat dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Contoh varietas yang sudah mendapatkan sertifikasi HKI: tanaman bunga lipstik A.S. cynanthus. Keunikan bunga ini terdapat di tabung mahkota bagian luar yang memiliki corak lurik sehingga berbeda dari bunga lipstik pada umumnya yang bercorak polos. Jenis bunga lipstik merupakan persilangan antara dua spesies yang berbeda, yaitu A.S. cynanthus radicus kelompok hijau dan kelopak hijau dan A.S. cynanthus tricolor. 2. Fungsi dan tujuan hak kekayaan intelektual. A. Sebagai perlindungan hukum terhadap penciptanya yang dipunyai perorangan. B. Mengantisipasi dan mencegah terjadinya pelanggaran HKI. C. Meningkatkan kompetisi khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual. Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi penelitian industri di Indonesia.